wabarakatuh. Nah, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati para pembimbing ibadah dan wali kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Abdul Khalid dari manajemen NRA Group. Bapak Ibu para calon tamu Allah, mudah-mudahan dimudahkan Allah untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semangat tidak? Antum tidak? Harus jujur kalau mau berangkat. Jangan sampai saya masuk ke alam gaib ya. Antara ada dan tiada. Bapak Ibu, sebelum saya memberikan materi manasik, pertama saya mewakili atas nama pimpinan kami Ibu Hajah Firmawati Asrul menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu para jemaah sekalian yang telah mempercayakan pengurusan perjalanan Bapak Ibu kepada NRA Group. Mohon doakan kami agar seluruh urusan kami dimudahkan Allah. Amin. Kemudian yang kedua, mohon maaf bila pelayanan kami sejak Ibu mendaftar, kemudian manasik, kemudian sepanjang perjalanan ke Tanah Suci, selama pelayanan di Tanah Suci ada hal yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian ucapan doa dari Ibu Irma, semoga Bapak Ibu jemaah dialis semuanya sehat walafiat. Seluruh perjalanan dimudahkan Allah SWT, dimudahkan untuk melaksanakan rangkaian ibadah umrahnya dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat, bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dengan membawa ibadah umrah yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah ini atas nama dari Ibu Hajah Firmawati sebagai pimpinan kami di NRA Group. Perlu diketahui Pak Ibu, NRA ada 4 level dan NRA dengan batiknya seperti ini. Ini nanti kalau ada batik ini sama NRA juga. Ada yang ini namanya BS Al Khairat atau sekarang warna merah ya, ada kemerahan. Nah ini juga sama NRA. Kemudian ada MKU, ini Bapak Ibu tali nempelnya kan MKU tuh. Ini juga sama NRA. Ada Aruna, ini juga sama NRA. Jadi semuanya sama, satu perusahaan di bawah manajemen NRA Group yang punyanya sama, yaitu Ibu Irma. Allah sampaikan ini dalam surat At-Taubah ayat 46, surat 9. Ayo, tolong disimak. Walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Ya Allah berfirman, jikalau kalian benar-benar mau berangkat, tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tuh, Allah bilang seperti itu. Tentulah kalian mempersiapkan diri untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai atas keberangkatan mereka. Kenapa Allah tidak suka? Karena tidak siap-siap. Tidak ada kesiapan hati. 3 hal disiapkan: akidah, syariah, akhlak. Tuh, harus disiapkan. Akidahnya harus kuat, syariahnya harus benar, ilmunya harus ada untuk melaksanakan manasik ibadah di sana, dan akhlaknya harus bagus. 3 ini harus dibawa kalau ingin sampai pada makbul.
diterimanya amal kita, sehingga mendatangkan rahmat, doanya pantas dikabul, dosanya pantas diampuni, pulang menjadi lebih baik. Nah, harus ada siap-siap. Kalau tidak siap-siap, wasabbatahum, Allah lemahkan keinginan-keinginan mereka. Allah lemahkan. Jangan harap di sana rajin ke masjid. Kalau dari sini nggak ada niatan buat merubah bisa jadi rajin ke masjid. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Yang merasa dirinya malu, lari Pak, lari, satu ketinggalan, lari. Tapi bagi yang tidak merasakan malu, santai aja. Maksudnya saat itu bukannya ke masjid darinya, ke kamar dari belanjaan. Orang lain ke masjid, ini santai aja, bawa tentengan ke kamar. Nah, kan? Gak sedikit Pak itu. Azan berkumandang masih ngobrol. Yang tukang ngobrol ya jalan aja ngobrol. Yang tukang main HP ya main HP aja. Was nih setan gepeng katanya. Banyak melalaikan kita loh Bu. Ya betul Pak, coba nanti lihat. Saya bisa memastikan bagaimana semangatnya ibadah tergantung niatannya dari sekarang. Yang punya niatan ibadah sampai pada ibadah. Tapi yang punya niatan sekedar berangkat ya sekedar berangkat aja. Sudah tawafnya selesai, pulang nggak ada hasilnya. Alhamdulillah. Saya akan di perjalanan yang mungkin hanya satu kali dalam seumur hidup, yang harusnya pulang sudah mendapat ampunan Allah dan istiqomah dalam kebaikan. Ini nggak ada perubahan. Jadi tolong Bapak Ibu kita sepakat ya untuk betul-betul menjadikan perjalanan ini perjalanan terbaik itu untuk meraih ridhonya siapa? Allah. Billahi. Kita semuanya setuju dalam kondisi apapun. Kondisi panasnya akan mengantarkan pada ridho Allah. Kondisi sehatnya pada ridho Allah. Kondisi padatnya dalam kondisi tawaf sa'i tetap dalam keadaan Allah ridho kepada kita. Itu ya. Ini yang harus Bapak Ibu persiapkan. Jadi 3 hal inilah yang harus Bapak Ibu siapkan agar Bapak Ibu sampai pada ibadah yang menghasilkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akidahnya Pak, periksa. Akidah itu akan menghasilkan niat. Bapak Ibu harus hanya yakin Allah satu-satunya penolong dalam hidup. Harus jangan sombong. Kalau sombong menderita kayak Firaun, Qarun, Abu Jahal, Namrud. Para munafikun semua hancur Pak. Oleh Allah diperlihatkan kehancuran. Kaum Tsamud secara banyak, kaum Lut dihancurkan. Itu kan ayat-ayat Allah. Jangan sombong di hadapan Allah. Nanti menderita Pak. Bagaimana di Al-Quran di akhir hayat mereka meminta agar ditunda kematian. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100, hatta idza ja'a ahadahumul maut qala rabbirji'un la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, tunda kematianku agar aku melakukan amal-amal soleh yang telah kutinggalkan itu. Sudah nggak ada. Dan nggak ada lagi, tinggal penyesalan. Nah, bagi orang-orang yang tidak takut dengan Allah, nanti akan merasakan saat-saat kharatul maut akan menderita. Perjalanan ini menjadi perjalanan yang betul-betul kita mengharapkan ridhonya Allah, rahmatnya Allah atas keinginan kita ingin selamat. Bukan hanya kita ingin selamat, kita dan keluarga kita ya, untuk sama-sama mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Akidahnya sehingga kita sangat punya harapan ke sana. Ya, maka niatannya nggak ada lagi kecuali lillahi. Orang yang niatannya lillah, maka sejak sekarang mengatur ucapannya harus ucapan yang Allah ridho dong, harus Allah lillah. Ini mau berangkat masih berantem. Ya, ini malam-malam kan kadang ibu merasa presiden masukin lagi, keluarin lagi, bongkar lagi, masukin. Kamu bilang, udah, jangan dimasukin terus. Udah, kalau udah dikunci. Nah, kayak gitu. Baru udah ngomong. Nah, bapak nggak menau, ibu nanti yang repot. Jangan sampai seperti itu. Mau berangkat masih berantem, masih adu mulut. Ya, jadi tolong pas berangkat harus sudah
saling mendamai, harus saling bersih hati. Yang ada saling mendoakan, berdoa bersama, ya, saling mengingatkan, indah perjalanan. Luar biasa ini. Apalagi yang sekeluarga berangkat, luar biasa Pak. Ada orang yang sendiri aja berangkat susah. Ketika sekeluarga berangkat harusnya senang. Jangan sampai, Ustaz kayaknya nih nggak tenang ibadah. Kenapa? Habis berangkatnya dengan keluarga Ustaz. Kenapa emang? Wah, saya kan harus ngurus si bapak sekarang. Si bapak saya yang Ustaz. Oh ini kebayang saya nanti di sana. Harusnya bersyukur, alhamdulillah bisa berangkat dengan suami berangkat dengan istri, apalagi yang punya ibu bisa berangkat dengan ibu. Aduh luar biasa, berkah namanya. Jangan merasa terbebani karena bawa ibu. Awas, hati-hati. Ya, tidak akan dapat ridho Allah kalau kita tidak dapat ridhonya orang tua. Dulu saya pernah bawa orang tua. Itu anaknya cueknya Masya Allah, sampai hampir ke bawah, habis diarah hampir ke bawah bis. Tinggal aja. Nggak mau dorong Pak, nggak mau dorong, nggak mau ini. Saya bilang nggak mau begitu. Buat apa dia Bu? Kalau malah membuat ibunya menderita. Banyak orang yang datang dengan ibu. Saya pernah ada ketua yayasan dari Pulau Seribu. Itu ibunya itu memang agak kecil, dia sengaja bawa kain sarung panjang itu. Ketika saya digendong ibunya, orang-orang yang lihat nangis Pak, lihatnya. Luar biasa. Digendong, ibunya digendong, nangis. Subhanallah. Ya Bapak Ibu, insya Allah semua ini dipersatukan dalam kebaikan. Amin. Akidahnya Bu, periksa. Niatannya periksa. Untuk apa tuh kita berangkat? Yo. Kalau kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, berarti untuk siapa? Allah ya. Allah aku datang, ini panggilmu ya Allah aku datang. Jangan bohong tuh. Di sini ya Allah, sampai di sana main HP terus. Yo, hati-hati. Ya, malah main game. Oh, jangan sampai main game nih. Ya. Tolong dari sekarang ya Allah berikan aku kekuatan untuk tidak main game gitu. Apa yang dimainin? Al-Quran, baca Quran. Boleh ibu kalau ade bisa tamat 15 juz, ibu kasih hadiah. Boleh ya. Di sana lomba-lomba. Siapa yang paling banyak dapat hadiah. Ya, hadiahnya apa? Oh, gila itu. Nanti sama Pak Ustaz dikasih hadiah umroh gratis ya di sana ya. Oh, tangkip. Baik, nggak sedikit Bu yang sibuk dengan ini. Dan akhirnya Quran udah selesai. Baru selesai, 1 juz aja nggak tamat. Ini godaannya nih berat. Setiap pergerakan foto, udah gitu share ke grup. Share, lagi di Arafah nih, lagi di depan Ka'bah. Sampai saya paling kesel, lagi tawaf, orang lain sibuk berani masuk. Subhanallah, walhamdulillah. Sambil selfie. Dan itu foto di depan Ka'bah wajib hukumnya. Untuk apa? Nanti dipajang di ruang tamu digedein. Kalau dia nanya, ibu sudah pernah ke Mekah? Nggak lihat foto saya. Gak lillah itu Pak. Selesai Pak. Kalau dulu bilang ya hanya dapat pujian aja dari orang. Di akhirat gak dapat apa-apa dari Allah. Makanya nih ikhlas itu nomor 1. Akidah besar. Sebab jangankan kita, para ulama besar aja bilang, aku berusaha menghindarkan diri dari riya, tapi datang riya yang dengan bentuk lain menuju kepadaku. Jadi setan itu berusaha untuk kita riya. Makanya ini selfie, wah bisa bahaya kalau kita tidak benar-benar bentengi dengan akidah yang kuat. Dan ini selfie kadang-kadang merepotkan kami, para ustaz. Pas ziarah, 4 orang hilang. Itu udah mau pulang, orang lain 4 orang nggak ada. Kita harus nyari di gunung Uhud dan lumayan pakai ini. Ambil teriak-teriak. Pas ketemu malah ditegur, Bu. Itu yang lain sudah di bis, kenapa ibu masih di sini? Sebentar Ustaz, kesini Ustaz. Mau ngapain? Tolong fotoin. Malah nyuruh foto Ustaz. Ketika Ustaznya marah, kita dinasihati Ustaz dari komite harus sabar ya. Harus kami baru. Bukan tidak boleh, jangan sampai ini menyita kegiatan ibadah. Apalagi menjadikan riya. Hati-hati. Sehingga perjalanan hanya dapat pujian orang sia-sia. Tidak akan membuat kita berubah lebih soleh, lebih baik. Baik, Pak Ibu. Jadi tolong akidahnya periksa, luruskan niat lillahi
Jauhkan, hindari dari perbuatan syirik. Yang paling nanti takutkan adalah syirik kecil, yaitu berbuat bukan untuk Allah tapi untuk kebanggaan dirinya. Itu, ya. Baik. Bapak Ibu, kemudian banyak juga yang datang ke sana melakukan perbuatan syirik, nggak sedikit. Yang tidak tahu ilmunya sehingga melakukan perbuatan apa yang dilakukan, dia melakukan apa tuh Ka'bah, lalu nanti sorban yang dilakukan ditaruh di bawah tokonya biar tokonya lebih laris. Nah, dia bersender pada selain Allah kepada benda yang kata Allah tidak ada manfaatnya dan dia menjadi syirik. Alhamdulillah. Tidak sedikit orang yang bawa tawaf duit. Nah, jual nanti pulang ditaruh di duit di mana? Di warungnya, di tokonya, dengan harapan nanti akan banyak pelanggan yang datang. Demi Allah, dengan cara itu tidak akan selesai. Yang benar adalah dengan cara kita mendekatkan diri kepada semakin butuhnya semakin dekat, bukan dengan cara-cara yang menjauhkan diri dari Allah yang tidak Allah sukai. Maka dulu tidak heran ada seorang nenek-nenek yang ingin menggunting kiswah Ka'bah dan ketangkap orang kita, orang Indonesia. Kan malu kita ya. Terus dianggapnya itu kiswah Ka'bah bisa jadikan jimat. Ya. Bapak Ibu, Bapak periksa kalau bawa cincin hadirin. Nah, titipin ke saya. Kenapa? Kalau Bapak merasa bimbang dengan tidak pakai cincin bisa jadi syirik. Ya, kalau tidak pakai cincin ini membawa saya dulu ini. Nah, atau cincin ini membawa keberuntungan itu syirik. Nah, tapi kalau dipakai sekedar pembiasan tidak ada, tidak syirik, itu biasa saja. Ya gitu. Ya. Bahkan pernah ada pembimbing yang ketika terjemahnya bilang silakan Pak, silakan. Izin lanjut ya Pak. Baik. Ya. Sampai mana Pak Ibu? Ada pembimbing yang ketika bilang, mari Bapak jemaah, Bapak Ibu para jemaah, tolong lihat Ka'bah. Ketika sampai di depan Ka'bah, lihat Ka'bah dengan penuh rasa syukur, mari kita doa. Allah majid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wajid man syarrafahu. Ada seorang jemaah bilang, Ustaz, jangan lihat Ka'bah. Hah? Yang lain lihat Pak. Saya enggak. Apa yang mau lihat? Kabut. Jadi ketutup kabut aja. Ustaznya bilang, Bapak bawa jimat ya? Iya Ustaz, saya bawa jimat. Kalau Bapak ingin diterima Allah, buang tuh jimat. Bapak sudah menjadikan diri bukan ke Allah, tapi ke jimat. Buang tuh. Dia buang, dia nangis, dia istighfar, baru kelihatan Ka'bah. Oh, kenapa? Innamal musyrikuna najasun. Wala yaqrabul masjidal haram. Orang musyrik itu najis, tidak pantas masuk ke Masjidil Haram. Pasti Allah tolak yang berbuat syirik. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam talbiyah tadi labbaika la syarika laka labbaik. Ya Allah, aku datang tiada sekutu, aku datang untukmu, bukan untuk main HP ya Allah di sini. Aku datang untuk mencari ridho-Mu dengan berbagai ibadah, untuk berusaha menjaga berjamaah 5 waktu, untuk berusaha melatih bisa bangun malam untuk bertahajud. Selama ini saya tidak pernah tahajud, atau tahajud kadang-kadang lagi butuh aja. Saya ingin berusaha membereskan hal-hal yang sunnah. Saya akan banyak berpikir kepadamu, ya Allah, bukan untuk main-main aku berangkat. Allah sampaikan itu kepada kenikmatan ibadah. Kalau dari awal niatannya untuk ibadah, baik, tidak akan peduli nanti. Misalnya sekamar dengan orang yang cerewet, dia tetap bahagia. Toh di sana juga bukan nyari teman yang nyaman, tapi ibadah yang nyaman. Silakan Pak, silakan. Kalau ingin ridho Allah, apa yang dilakukan harus yang Allah ridho. Ngobrolnya dengan teman di kamar, buka HP-nya, share ke grup, harus yang Allah ridho. Kalau ingin sampai pada ridhonya Allah, gitu. Awas, habis sholat, zikir. Biasanya habis zikir, sebelum sampai pada sholat ba'diyah, biasanya sana ada sholat jenazah. Ikut sholat jenazah. Pahalanya 1 kilo kata Nabi, sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu lebar 3 kilo, panjangnya 7 kilo. Coba, pahala dari sholat jenazah. Kalau ingin dapat bonus lagi, hantarkan ke kuburan, dapat 2 kilo. Oh, silakan. Nanti kalau ini, kalau di sana sholatnya dekat Raudhah di depan, di jalan yang mau ziarah tuh. Nah, baru tuh keluar jenazah, ikut tuh bisa apa gantian, apa
Bapak mikul jenazah, bisa langsung ke baki, bisa lihat bagaimana cara menguburkan mayat. Itu ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi adik-adik, ibu-ibu, tolong periksa akidah kita, periksa niat kita. Dari awal tergantung pada niatannya. Sampai di sana nggak bisa bohong. Yang niatannya ibadah pasti akan sibuk ibadah. Yang niatannya belanja sibuk belanja. Yang niatannya main HP sibuk main HP. Yang niatannya cuma ngobrol saja. Tidak akan bisa kita bohong. Dan itu adalah hadiah dari Allah. Hadiah yang niatannya benar, Allah kasih hadiah yaitu ibadahnya nikmat. Bagi hadiah bagi orang yang bagi hukuman bagi orang-orang yang tidak siap menjadi tamunya Allah, maka di sana pun tidak akan siap untuk beribadah. Subhanallah, tidak akan merasakan nikmat perjalanan, tidak akan merasakan nikmat sujudnya, nikmat tawafnya, nikmat sa'inya. Masya Allah. Ya, semoga Bapak Ibu menjadi orang-orang yang bahagia dalam perjalanan. Amin. Kemudian syariahnya, orang yang mensyukuri ibadah ini, perjalanan ini, maka dia tidak akan menyia-nyiakan setiap perjalanan supaya jadi nilai kebaikan. Untuk nilai kebaikan harus ada dua syarat. Satu, ilmunya harus benar. Dua, niatnya harus ikhlas. Dua, caranya harus benar. Niat ini sudah pasti di hati kita. Saya nggak tahu niatan Bapak Ibu. Hanya Ibu dan Allah yang tahu. Ya, mau niatan apa Allah tahu. Dan Ibu Bapak yang tahu. Adik-adik yang tahu. Ya. Sementara yang kedua adalah ilmunya juga harus benar. Tidak cukup hanya niat. Tawafnya harus tahu bagaimana cara tawaf. Wudunya harus benar. Sholatnya harus benar. Dan ini butuh ilmu namanya. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Janganlah kalian melakukan sesuatu yang enggak ada pengetahuan di dalamnya. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati nanti bakal diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus pakai ilmu. Maka kalau orang yang betul-betul takut nanti ibadahnya tidak sampai pada makbul, diterima, maka manasik menjadi bagian yang sangat penting. Takutnya salah nanti. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi tolong serius nih manasik. Biasanya yang serius itu serius. Yang serius itu ya serius. Yang nggak serius itu gelisah. Ingat jemuran, ingat belum beli sendal jepit, ya belum beli kaos kaki, banyaknya kemana-mana. Tapi bagi yang serius, ingatnya manasik dan butuh buat ibadah. Siap semuanya serius? Ya. Baik, soalnya saya tanya, apa itu umroh? Apa? Umroh adalah panggilan. Umrah apa betul Pak udah mendekati. Tapi kalau talbiyah itu lebih dekat ke panggilan. Kalau umrah apa Bu? Umrah itu artinya ziarah. Apa yang kita ziarahi? Ka'bah. Untuk apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Itu ya Pak. Ulangi. Umrah apa? Ziarah. Apa yang kita ziarahi? Ka'bah. Apa yang dilakukan di sana? Tawaf, sa'i, tahallul. Maka ada rukun umroh. Rukun ini harus dilakukan. Kalau ditinggal umrohnya tidak sah. Atau kalau salah satu rukunnya tidak sah, umrohnya tidak sah. Dan rukun ini menjadi sah dan tidaknya ibadah kita. Ada 5 rukun umroh. Satu apa? Niat ihram. Ya, satu niat ihram. Yang itu tadi meluruskan perbuatan karena Allah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku memerintahkan kita untuk melakukan apapun kecuali mengikhlaskan perbuatan karena siapa? Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Kerjakan haji dan umrah semata-mata karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. Sekali lagi, ini penting dalam perjalanan. Jadi ihram. Kedua, tawaf. Apa itu tawaf? Mengelilingi. Yang dikelilingi apa? Berapa kali? Dimulai dari mana? Dari makin melempem. Dari sudut Hajar Aswad. Berakhir di mana? Di sudut Hajar Aswad. 7 putaran dengan yakin. Gak boleh ragu. Kalau ragu tambahkan. Itu tawaf.
Kemudian yang kedua ya, ketiga sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan berlari dari kecil. Di mana? Di mas'a, ya, tempat sa'i. Dimulai dari mana? Sofa. Berapa kali perjalanan? 7. Hitungannya sofa marwah dihitung sekali. Kembali dari marwah ke sofa jadi 2 kali. Jangan sampai salah ngitung. Sofa marwah sofa kayak tawaf itu dihitung sekali. Gimana nggak pingsan? Jadi itu udah akil lagi. Wah, yang biar sempurna jadi 14 kali. Pingsan. Pantesan dicari hilang si Aki. Ternyata melanjutkan perjalanan. Ya. Sofa marwah berapa? Sekali. Marwah kembali ke sofa jadi 2 kali. Jadi 7 kali perjalanan dimulai dari sofa, berakhir di mana? Marwah. Kalau berakhir di sofa salah pasti. Ya, sebab yang ketujuh pasti ada di marwah. Itu sa'i. Kemudian yang keempat apa rukun? Tahalul. Apa itu tahalul? Bukan cukur rambut, gunting rambut. Gunting rambut itu ada 2 istilah. Satu tahlik, 2 taksir. Tahlik itu adalah botak. Taksir itu gunting saja. Apa itu tahalul? Dihalalkannya hal-hal yang diharamkan dalam berihram umroh dengan menggunting rambut. Ya, halal kalau sudah digunting. Makanya diharamkan. Itu rukun. Yang kelima apa? Tertib. Yang kelima apa? Ulangi, rukun umroh 1 ihram, 2 3 4 5 alhamdulillah. Ingat sebab kalau salah ini tidak sah umroh. Baik. Kemudian ada dalam umroh itu istilah wajib dalam umroh. Kalau wajib itu harus dilakukan. Kalau ditinggal umrohnya tetap sah tapi harus bayar dam. Ada 2 wajib umroh. 1, memulai niat dari mikot. Karena kita ke Madinah, mikotnya di mana Pak? Di Bir Ali. Nama Bir Ali itu sebetulnya kampung Zulhulaifah. Karena Sayyidina Ali sering bikin sumur, Birun artinya sumur, dan banyak sumur di situ dibuat oleh Sayyidina Ali, maka terkenal namanya Bir Ali, sumur Sayyidina Ali. Ali. Ya, gitu. Maka terkenal jadi Bir Ali. Disitulah mikot yang dari Madinah. Kemarin ada yang paket langsung Mekah Pak. Dari Enera kemarin saya ngasih manasik hari apa? Kamis. Hari Kamis ngasih manasik ya hari Rabu. Dan berangkatnya langsung Mekah. Mikotnya di mana? Di Yalamna. Oh, Yalamna. Kenapa? Sebab kita Indonesia itu melewati Yaman. Sementara mikot orang Yaman adalah Yalamna. Maka di atas pesawat 1 jam sebelum turun kita pakai ihram. Langsung niat labbaik Allahumma umratan. Itu ya. Kita besok niatnya di mana? Di Madinah. Niatnya kalimatnya di mana? Labbaik Allahumma labbaik Allahumma umratan. Sama-sama. Labbaik Allahumma umratan. Itu niat. Dan yang penting di hatinya, saya datang memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi. Saya niat ihram untuk umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Tuh, itu yang penting di hati. Walaupun ini kencang dan fasih, tapi kalau hatinya tadi niatannya bukan untuk Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Baik. Kemudian apa Ibu? Itu kemudian yang kedua adalah wajib dalam umroh adalah menjaga larangan ihram. Sesudah niat dari mikot, tadi labbaik Allahumma umratan, maka berkena larangan ihram. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Nanti saya terangkan supaya lebih jelas dari perjalanan pergerakan untuk menuju ke Mekah dalam keterangan tentang bagaimana cara ibadah. Baik Bapak Ibu, yang sunnahnya banyak. Yang sunnahnya banyak sekali dalam melaksanakan ibadah umroh, termasuk diantaranya talbiyah sunnah. Ya talbiyah. Kemudian membuka bahu kanan saat tawaf itu sunnah. Memulai dengan mengangkat tangan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah. Ya itu adalah sunnah-sunnah di antara ketika dalam membaca doa, menjaga zikir dalam perjalanan itu adalah sunnah. Baik.
supaya Bapak Ibu lebih jelas, saya akan sampaikan bagaimana pergerakan Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh dari rumah masing-masing. Atau yang dari sini, dari sini. Nanti malam Bapak Ibu jangan lupa tolong laksanakan sholat taubat. Ya, sholatnya berapa rakaat? 2. Dan tolong berharap Allah ridho. Yang Allah ridho itu pasti enak nikmat. Ketika Bapak Ibu bilang labbaik Allahumma labbaik, maka akan diseru bagi yang Allah ridho, labbaik wa sa'daik. Aku datang ya Allah menerima panggilanmu, ku sambut kedatanganmu. Begitu. Dan pasti nikmat. Ya. Tetapi ada yang ketika bilang labbaik Allahumma labbaik, dijawab la labbaik wa la sa'daik. Ya Allah, aku datang panggilanmu, engkau tidak datang kepadaku dan tidak kuterima kedatanganmu. Ngeri, alhamdulillah. Maka tolong persiapkan diri untuk pantas diterima Allah dari sekarang. Sekarang di rumah, nanti besok mau berangkat, mulai menata hati, menata ucapan, penglihatan, sikap. Jangan sampai mau berangkat subuh malah kesiangan, isya malah kelewat, maghrib nggak tahu. Gimana mau umroh? Bagaimana Allah itu? Bagaimana perjalanan jadi bermakna? Jika sombong kita, ya, gitu ya. Baik Bapak Ibu. Kemudian kita sholat taubat. Habis sholat mohon ampun, ya Allah ampuni dosa. Ya. Aku banyak dosa, sholatku belum bagus, belum bisa khusyuk, kadang-kadang suka berakhir, suka diakhirkan. Ya Allah, kau tahu siapa aku sejak aku balik sampai hari ini. Tapi besok aku akan menjadi tamumu. Kau takdirkan aku menjadi tamumu, ya Allah. Ampuni dosaku dan terimalah aku, ya Allah, terimalah. Nah, sehingga ketika datang sampai di sana itu nikmatnya juga luar biasa. Saya merasakan Allah yang menyampaikan. Tidak bisa dijamin kita bisa sampai sekarang ke sana. Enggak. Ada di Cengkareng tiba-tiba jatuh di kamar mandi enggak jadi. Tiba-tiba ada yang saya pernah dulu tahun-tahun 2002 gitu Pak lewat Brunei Pak. Ada anak satu, jadi keluarga berlima. Anaknya satu. Kalau naik pesawat nangis kejar-kejar sampai ke Jannah. Dari sini lolos Pak ke Brunei. Di Brunei enggak boleh berangkat. Gara-gara satu anak semuanya pulang. Enggak jadi berangkat. Pak dari Brunei kembali lagi ke Indonesia. Tuh Pak. Makanya semoga Allah sampaikan kita, bagi Allah mudah Pak untuk menjadikan kita tidak jadi berangkat. Makanya minta ke Allah nanti malam supaya benar-benar bisa sampai di tanah suci. Maka kalau yang minta ketika satu menikmatinya nikmat dari Allah. Ya Allah, alhamdulillah saya sampai di Madinah. Senang jadinya. Ya, baik Bapak. Sebab la'aji dan aku kalau yang bersyukur Allah tambah kebahagiaan. Bagi yang tidak bersyukur ada pun syadid, Allah kasih malah siksa. Baik Bapak Ibu, kemudian besok, nah ini mungkin habis subuh atau sebelum subuh sudah berangkat ke mana, ke bandara. Nah sebelum subuh sholat sunnah safar namanya, sholat sunnah safar 2 rakaat. Sholat mau bepergian. Ya dalam arti saya niat sholat safar lillahi, sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama sunnah baca Al-Kafirun sudah Fatihah. Kedua sunnah Al-Ikhlas. Tapi Al-Kafirun harus dijamin hafal ya Bapak Ibu. Jangan langsung didukung nggak ketemu. Bisa ke siang itu berangkat ke bandara. Sesudah sholat doa lagi, ya Allah hari ini saya akan berangkat ke tanah suci-Mu. Berikan aku kelancaran, kesehatan, pertemukan aku dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Jauhkan aku dari setiap keburukan, mudahkan aku untuk melaksanakan ibadah. Itu ya. Ya Allah, semoga kembalikan aku ke rumahku ini bertemu dengan anak keluarga dan keadaan sehat walafiat dengan membawa ibadah umroh yang makbul, mabrur. Baik. Kemudian selanjutnya Pak Ibu, berangkat dari rumah atau dari sini, jangan lupa ketika melangkahkan kaki keluar rumah, jangan lupa baca doa keluar rumah. Ayo sama-sama baca doanya. Kenapa jadi gitu? Yang jelas. Ayo, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata. Dengan bismillah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Aku berserah diri total.
Kalau ibu bapak sudah baca itu, maka baru tuh dapat jaminan perlindungan Allah. Kalau enggak ada jaminan. Apa jaminannya? Udita, wakupita, wawukita. Maka disuruh kepada orang itu, engkau dalam bimbingan dan petunjuk, engkau dalam kecukupan, dan engkau dalam perlindungan. Maka para setan bubar. Apa kata setan yang lain? Setan yang lain dia bilang, bagaimana kita bisa menyesatkan orang yang sudah diberi petunjuk, dicukupi dan dilindungi. Hebat tuh kali. Jangan lupa besok keluar rumah dengan khusyuk, minta ke Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata. Insya Allah dijamin berkah. Ya, baik. Kemudian naik kendaraan, jangan lupa baca doa. Ayo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi wa ma kunna wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Baca di buku manasik ada. Bukunya mana? Enggak. Baru dikasih atau sudah dari kemarin? Baru dikasih? Baru dibuka? Jangan sampai nyimpennya juga lupa di mana. Baik, baca doa safar. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa bi'anna bu'da. Allahumma anta as-sahibu fis safari wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'ta'is safari wa ka'abatil madari wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Ada di buku mana? Baca. Ya, doa tawaf sudah hafal belum? Alhamdulillah belum. Ya, nggak apa-apa, nanti ikut aja. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sepanjang perjalanan kalau naik baca takbir, kalau turun baca tasbih. Sunnah. Kalau take off baca takbir, kalau landing baca tasbih. Naik tangga baca takbir, turun tangga baca tasbih, naik lift baca takbir, turun lift baca. Itu jadi nilai ibadah. Sebab itu yang dicontohkan Nabi. Baik, perjalanan jadi pakai zikir, jangan malah merumpi. Yang mau bilang, itu saudaramu nggak ikut umroh. Alah, orang pelit begitu menampi saat umroh tuh baru mau berangkat, udah ngomongin orang tuh ya, udah gagal itu. Ya, sampai di bandara ikutin arahan petugas. Ya, kumpul di depan restoran Sate Senayan. Tunggu sampai dipanggil. Kalau paspor belum dibagikan, belum dibagikan, diam saja. Ya, nanti juga ada pengumuman ya. Nanti dibagikan paspor, dipegang, disimpan, mungkin dikasih makan untuk sarapan, lalu nanti akan masuk ke imigrasi. Nah, Bapak Ibu, ini untuk informasi. Travel 7 pesawat kita itu kecil Pak cabinnya. Ya, maka tas-tas kecil kita nggak bisa masuk semua di cabin. Tolong siapkan aja untuk dibagasikan supaya lebih enak. Bapak Ibu jadi nggak repot juga naik ke pesawat bawa tas-tasnya. Turunnya nanti tinggal turun, nggak harus ngambil tas dari bagasi. Ambil tapi barang-barang pentingnya taruh di tas tenteng. Tuh, lebih enak Pak? Lebih enak, nggak repot. Udah tua, udah gitu susah diatur. Bu, kalau dibagasikan enggak Ustaz. Giliran naik pesawat susah sendiri. Menaikin ke cabin susah sendiri, menurunnya nggak bisa. Nah, kan, padahal lebih enak dibagasikan, nanti dikasih label bagasinya dari travel. Jadi sampai di sana, Pak, tolong bagasikan punya saya. Ambil tuh. Jangan sampai ada di dalam tas yang dibagasikan ada power bank. Tidak boleh. Power banknya ambil, keluarkan, masukin ke tentengan, bawa ke cabin. Boleh ke atas. Yang nggak boleh dibawa ke atas satu cairan nggak boleh tuh. Ibu-ibu yang suka bawa minyak angin, minyak gosok yang gede masukin di bagasi. Nanti ketemu di sana di hotel. Tapi yang kecil mah boleh aja buat gosok-gosok di mana tuh di pesawat boleh, cutter pen kayak gitu boleh. Ya, tapi yang besar nggak boleh. Kemudian jangan bawa benda tajam, ya toh. Jangan bawa gunting, jangan bawa jarum,
Jeruk-jeruk pentul yang banyak masukkan di bagasi, jangan dibawa ke atas pesawat. Cairan, sabun cair, lotion, apa tuh yang ibu-ibu banyak alat-alat yang cair-cair ya, masukkan di apa? Di bagasi. Tidak boleh dibawa ke cabin, nanti diambil tuh pas imigrasi, diambil, dikeluarkan, nggak boleh dibawa. Bapak-bapak nggak boleh bawa rokok di pesawat, nggak boleh bawa korek, boleh, korek pasti diambil. Mau disembunyi di kaos kaki juga tahu nanti. Ya, baik ya. Baik Bapak Ibu, itu diantaranya yang harus diperhatikan. Nanti sudah selesai, sudah dapat paspor, sudah dapat privat, masuk imigrasi dengan tenang, pemeriksaan imigrasi, turun ke ruang tunggu. Nunggunya jadi bisa 1 jam atau 1 jam setengah. Sambil nunggu, mulai buka Al-Quran, mulai tadarus ya. Perjalanan kita sudah dimulai dihitung sejak melangkahkan kaki dari rumah. Sudah dihitung perjalanan ibadah. Jadi nilainya sudah nilai ibadah umroh. Setiap langkahnya kebaikan, langkah ampunan, langkah derajat tinggi di hadapan Allah. Tuh, kalau yang nyatanya ibadah. Baik Bapak Ibu, nanti dipanggil untuk apa? Naik ke pesawat. Tolong perhatikan. Naik ke pesawat, baris dengan tertib. Nanti naik ke atas pesawat. Sudah di pesawat, Bapak Ibu jangan sibuk dengan lihat boarding apa nomor kursi. Kalau memang ternyata nggak duduk dengan kawan atau dengan suami, tolong duduk aja dulu. Nanti kita bisa atur supaya bisa duduk bersama. Kalau toh diuji ternyata kan ada sekian tuh ada cancel Pak. Kalau kami sudah nyusun dengan baik, tapi kadang-kadang boarding keluarnya beda. Nah ini tolong nanti harus disikapi dengan sabar. Ya, toh 9 jam doang terpisah, nanti jadi rindu banget sampai di Madinah ya. Senangnya apa gitu kan. Daripada marah-marah jadi lupa ibadah. Baik Bapak Ibu, ya sepanjang perjalanan di pesawat tolong tuh kalau memang belum bisa tidur baca Quran atau zikir atau baca doa tuh, doa yang mau dibaca dalam pesawat. Doanya apa? Baca artinya. Oh, putaran pertama itu minta ini. Jadi ketika ikut doa tahu yang diminta. Yang Allahumma tapi nggak ngerti apa itu mintanya. Nah, sebaiknya dibaca tuh. Oh, putaran pertama ini, putaran kedua minta ini, putaran ketiga. Jadi khusyuk hatinya ikut minta. Ya, supaya lebih serius dibacanya. Jangan malah nonton film. Wah, di monitor ada film, ada mainan tuh, ada game. Ini ke game lagi ya. Banyak anak-anak sebenarnya. Ada film Pak, kan Bapak Ibu nonton film, Ustaz di belakang ibu, jadi ikut nonton. Kasihan. Baca Quran nggak tahu. Ikut di belakang, seru juga. Gak apa. Sampai di Madinah pukul 15.55 yang betul. Pukul 15.05. Insyaallah masih bisa asar gitu. Ya. Baik, keluar kita cari musola. Kalau bisa, kalau memang keluar cepat kita bisa sholat paling tidak di kamar, sudah di masjid dekat Masjid Nabawi. Itu ya, asar. Tapi kalau kira-kira takut, kalau memang nanti delay, mendingan nanti sholatnya boleh di pesawat. Kalau mau delay nanti langsung asalnya tarik ke duhur dengan bertayamum. Sholatnya 2 rakaat. Sholat 2 rakaat untuk duhurnya, dan 2 rakaat untuk asarnya di pesawat sambil duduk. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu sampai di sana jangan lupa ketika sampai langsung bersyukur. Alhamdulillah. Sudah gitu syukur kepada Allah. Sudah gitu langsung imigrasi dengan sabar. Nanti diperiksa imigrasi. Sudah turun langsung menuju ke tempat bagasi. Kalau memungkinkan ngambil bagasi kecil, bawa bagasi kecil sekaligus. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau diusir ya keluar. Nanti diurus sama panitia. Ya, untuk dibawa. Tapi kalau bisa lebih enak, sebab Bapak Ibu kan di bagasi kecil itu harus ada baju ganti 1 kan, ada apa tuh kepentingan yang kalau tas besarnya telat masuk ke kamar. Jadi di tas kecil tuh ada buat ganti supaya bisa segera ke masjid. Gitu, jangan nunggu tas besar. Kalau ingat-ingat. Jadi tas kecil tuh isinya adalah baju ganti yang penting. Buat lebih ketika sampai, tas besar belum sampai, tas kecil udah ada, bisa ganti baju dan bisa segera ke masjid. Jadi kalau bisa dibawa sendiri tuh. Ya, tapi kalau diusir ya apa daya. Jadi kita paling nanti pas turun perhatikan tas kecil dibawa ke kamar masing-masing, jangan ditinggal. Paling tidak ya. Jadi kita turun dari bis, cari dulu tas kecilnya, baru bawa masing-masing ke ke kamarnya. Sebab itu untuk ganti baju. Baik.
Dari bandara ke hotel itu dekat, hanya setengah jam. Ya, jadi masuk bis, kita doa mohon keberkahan kota Madinah, ya. Allah nasalluka khairaha wa khairahnya wa rahimah, ya Allah, aku mohon kebaikan kota ini, kebaikan penduduknya dan kebaikan yang ada. Aku berlindung kepada dari setiap keburukan kota ini, keburukan penduduknya dan keburukan yang ada di dalamnya. Minta tuh ke Allah supaya setiap di sana itu adalah kebaikan yang kita dapatkan. Sepanjang perjalanan kita bersalawat kepada Nabi, bersalam kepada Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh, minimal tentu. Ya, itu sudah hati sudah senang. Aduh, nggak nyangka Ustaz, saya sudah di Madinah, saya sudah dekat dengan Rasulullah. Nah, kemudian sampai kita di hotel kita sujud syukur tuh, bukan sibuk ngurus bantal. Ya, bantalnya kempes ya. Sujud syukur. Ya, mohon maaf kalau kadang-kadang yang sekamar berdua tiba-tiba kok bednya ada 3, tinggal lapor. Yang sekamar berempat kok malah 3 bednya, kasurnya, nanti tinggal lapor Pak. Kenapa? Sebab regulasi pergantian di sana kan cepat Pak. Sehingga mungkin kita datang ini belum beres banget, belum beres semua. Nah, sehingga kita masuk belum begitu beres di kamar kita. Kalau usah marah, tinggal lapor Ustaz. Kan nanti ada grup Pak, nanti di grup Ustaz tolong kamar saya kok berempat kok baru ada kasur 2, baru kasur 3 kurang 1. Insya Allah kami segera urus itu kondisinya dan bantu doa Bapak Ibu, bukan ditambah marah ya. Tambah marah jadi bagus. Soalnya kadang-kadang yang tasnya nggak ketemu, kadang-kadang tas tuh Pak sekian ratus, kadang-kadang ada satu aja yang si porternya salah masuk gitu. Tolong nih kalau salah masuk jangan malah dipakai jemuran handuk. Keluarin segera, nanti dicari-cari. Ini kejadian tuh Pak, pakai jemuran handuk. Pas mau pulang baru Ustaz ada tambahan tas di kamar saya. Dari kapan? Ya dari sejak datang. Kenapa nggak dikeluarin? Kami setengah mati nyarinya. Yang punya udah marah-marah, ternyata malah nggak dikeluarin sama si kamar itu. Disangkanya punya teman saya. Kan lebih dari 5 Pak. Bapak berempat itu jadi 5. Nah, ya, jadi tolong keluarin supaya kami bisa ngambil dan mengantarnya ke yang punyanya. Gitu, Ibu. Selanjutnya sampai di Madinah hari itu istirahat. Berarti sholat maghrib. Ya segera. Ketika itu 1 jam sebelumnya sudah berangkat. Paling tidak setengah jam sebelum adzan sudah berangkat. Tolong Pak perhatikan, jangan tunggu azan. Nanti nggak kebagian nanti lain ke atas. Di atas panas walaupun maghrib. Sekarang musim panas. Ya, dan lebih cepat, lebih nikmat, lebih syukur, lebih bisa merasakan nikmatnya ibadah. Tuh. Kemudian nanti ada yang dari maghrib. Nah, kita kan makan malam tuh dari maghrib dan isya. Ustaz jamaah nggak pulang. Kalau dari maghrib ke isya nggak terlalu jauh. Mungkin hanya 1,5 jam kayaknya. Tadarus aja nunggu isya. Sepanjang nunggu isya itu sama dengan ibadah terus nggak berhenti. Hitungannya. Sementara ibadah di Masjid Nabawi, man shalla fi masjid hadza min alfi sholati fi masjid, ibadah di masjidku kata Nabi nilainya 1000 kali lipat. Jadi baca Qur'annya, sholatnya semuanya bernilai 1000 kali. Nah, dipakai untuk nunggu maghrib sampai sudah maghrib, baru Bapak Ibu adalah keluar dari habis isya, baru keluar langsung ke tempat makan malam. Habis makan malam Bapak Ibu langsung istirahat. Nanti insya Allah kalau saya bisa ini kalau punya jalan bagus, saya akan atau paling tidak di grup mengingatkan sejak jam 3 Bapak Ibu jam 3 silakan tahajud. Ya, saya ingatkan itu. Kalau memang bisa ditelepon saya telepon. Ya, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, hari itu kemudian besoknya berarti Bapak Ibu Siti tur ziarah ke makam Rasul ke Raudhah. Jadi tolong ikutin arahan dari petugas Pak. Jangan sampai kita lupa. Kata petugasnya Bapak Ibu nanti kumpul jam 5 pagi. Bapak jangan malah nunggu suruh di masjid. Akhirnya nggak kebagian ke Raudhah. Sebab sekarang Raudhah itu harus rombongan dengan membawa surat dari muasasah. Jadi bawa surat gitu. Jadi rombongan kita nunggu muasasahnya Pak. Nggak bisa langsung masuk. Muasasah datang, orang Arabnya datang bawa surat buat kita. Emera kumpul berbaris satu-satu. Baru tuh masuk ke Raudhah. Jadi nggak bisa sembarangan masuk kayak dulu. Biar saat bisa baris nggak bisa. Sekarang hanya 1 kali. Ya bisanya, nggak bisa berkali-kali. Baik, hari itu hanya Raudhah dan ziarah. Dan itu perbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Besok kita akan city tour kota Madinah. Nah, pertama yang akan dikunjungi adalah Masjid Quba. Sementara ada hadis Nabi, man tatahhara fi baitihi
Tsumma masjidal Quba wa shalla fihi sholatan kana lahu ajrun. Siapa yang berwudu dari rumahnya, wah ingat-ingat. Siapa yang berwudu dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Quba lalu sholat di Masjid Quba mendapat pahala umroh. Umrohnya belum, pahalanya dapat di Masjid Quba. Tapi kaifiatnya caranya harus wudu dulu sebelum berangkat. Yang tidak dulu wudu dulu ya ada Pak. Harus di hotel Pak, di hotel wudu dulu. Adapun nanti di tengah jalan buang angin tidak masalah. Nanti tinggal ngambil wudu lagi di Masjid Quba, gitu ya. Siap. Kemudian dari situ ke kebun kurma biasanya. Dari kebun kurma lalu ke Uhud. Kita akan tahu tentang peristiwa perang Uhud. 70 syuhada termasuk Sayyidina Hamzah. Nanti diceritakan bagaimana dahsyatnya perang Uhud. Dari situ kita kembali ke hotel melewati Masjid Qiblatain. Kiblat yang pertama kali dari Masjidil Aqsa dipindahkan ke Masjidil Haram. Maka ada masjid namanya Masjid Qiblatain dulu Abu Umamah situ. Kemudian Bapak Ibu langsung ke hotel melewati Masjid Khandaq tentang perang Ahzab, perang Khandaq. Yahudi bersekutu dengan kafir Quraisy 10.000 menyerbu Madinah untuk menghancurkan Madinah. Tapi Allah berikan pertolongan dan kami menang perang tanpa harus berperang. Baik Bapak Ibu, selanjutnya hari apa? Hari Rabu ya. Hari Rabu. Hari Selasa. Hari Selasa berarti kita siap-siap untuk melaksanakan ibadah umroh. Dikit lagi Bapak Ibu. Hari Selasa itu Bapak Ibu jam 10 sudah mulai siap-siap. Bersihkan, rapikan bulu ketiak, bulu kemaluan. Jangan sampai bapak-bapak lagi istilah Allahu Akbar. Oh, ini bulu ketiaknya banyak banget. Sunnah dirapikan. Jangan sampai buat orang kaget. Ya. Kemudian kuku harus dirapikan. Sunnah dirapikan kuku. Sudah rapi kuku dulu, lalu mandi sunnah ihram. Caranya bersihkan kemaluan, bersihkan tangan, berwudu dengan sempurna. Sudah gitu mengambil air, masukin ke celah-celah rambut 3 kali, lalu diguyur ke kepala 3 kali, lalu diratakan air ke seluruh tubuh. Itu cara mandi sunnah ihram. Niatkan mandi sunnah ihram karena Allah. Sudah gitu Pak Ibu, selesai mandi sunnah ihram, pakai deodoran, pakai pengharum di ketiak, pakai pengharum di badan. Ya, sebab tidak boleh lagi pakai pengharum di baju ihramnya, kecuali yang memang sudah dari rumah pakai pengharum molto misalnya. Ya, tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah dipakai nggak boleh disemprot lagi pakai minyak wangi. Yang ada di badan boleh nempel kena kain tidak masalah. Tuh, tapi di badan. Baik, dipakai tuh sebelum kita sholat zuhur jam 11:30 berangkat menuju ke masjid. Sebaiknya sudah berpakaian ihram supaya nanti pulang dari masjid nggak repot lagi baju ihram, tapi tinggal makan dan tinggal kumpul di bis. Supaya berangkat ke Mekahnya tidak terlalu sore, supaya kesannya tidak terlalu malam untuk tawaf saya. Jadi perjalanannya supaya nanti tidak terlalu malam. Gitu. Jadi diusahakan sudah pakai ihram sebelum ke masjid. Jadi sholat zuhur langsung jamaah dengan asar. Ya, zuhurnya berjamaah dengan imam masjid Nabawi. Ya, asarnya kita langsung berdiri untuk sholat asarnya 4 rakaat jamaah, tidak kosor. Kalau mau kosor pun silakan, asarnya jadi 2. Tapi kalau nggak merasa sempurna, kadang-kadang ini kan 4 tambah 4 lagi untuk asarnya silakan saja. Tapi kosor pun antaksul minas sholat dalam perjalanan boleh melakukan kosor sholat. Ya, baik Bapak Ibu. Kemudian sholat sekaligus jamaah kosor atau jamaah saja dengan asar. Selesai, nggak usah ikut lagi kegiatan di masjid, langsung keluar dan makan siang. Harus makan siang dengan ngambil tas-tas kecilnya, masukin di bis, langsung naik ke bis, kumpul di bis. 1:30 kalau memang duhurnya lebih cepat sudah bisa berangkat menuju ke Bir Ali. Di Bir Ali turun, sholat sunnah di Masjid Bir Ali 2 rakaat, lalu kembali ke bis. Niatnya di bis. Nanti ustaz-ustaz yang mimpi. Bapak Ibu mari kita berniat. Labbaik Allahumma umratan. Sudah niat umrah berarti terkena larangan ihram. Awas larangan ihram. Tadi yang sudah belum sampaikan. 1 untuk laki-laki nih, mohon. Untuk laki-laki tidak boleh lagi memakai pakaian yang berjahit yang menutup ke tubuh. Tidak boleh. Jadi hanya 2 helai kain ihram saja. Tidak boleh ada lagi pakaian yang nempel di dalam tubuh.
Ya, mau dalaman, mau luaran, hanya 2 helai kain ihram saja yang dipakai. Ya, untuk laki-laki. Ibu jangan ikut-ikutan. Hanya ada nenek-nenek bawa kantong kresek tuh. Apa tuh nek? Dalam mata. Kata Ustaz harus dicopot. Bapak-bapak. Ibu mau pakai balik lagi. Salah. Baik, Bapak Ibu selanjutnya untuk kepala tidak boleh menutup kepala. Harus terbuka. Kalau payung boleh. Tapi kalau yang nempel di kepala nggak boleh. Kalau jangan sampai dia kerudungan. Ikat pinggang boleh, Pak. Ikat pinggang boleh, tas pinggang boleh, jam tangan boleh, boleh yang berjahit asal jangan yang dipakai. Kalau aksesoris boleh. Ya. Selanjutnya, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi mata kaki dan tumit. Jadi belakangnya harus kebuka. Nah, Bapak kan pakai ini apa? Nah, tinggal belakangnya ketutup atau enggak? Kalau ketutup tidak boleh. Kalau diinjak boleh. Ya. Jadi depannya nggak masalah kalau ketutup. Tapi yang nggak boleh itu belakangnya, tumit dan mata kaki. Ya, atau pakai sendal ya, silakan. Kemudian tidak boleh pakai kaos kaki berarti. Untuk ibu-ibu tidak bercadar dan tidak bersarung tangan. Tapi untuk ibu tolong pakai manset. Tahu manset Pak Ibu? Nah, kaos tangan bagusnya yang ada iketan cincin ke jari telunjuk. Jika ketika ditarik nggak melorot. Ini hebat, bagus. Jadi tertib. Sebab kadang-kadang yang telapak tangannya ditutup, ininya kebuka. Dan ini aurat. Jadi tolong usahakan ini, perhatikan jangan sampai kebuka. Kedua, pakai ciput. Ya, sebab kalau nggak pakai ciput, kadang kan kerudungnya napas, agak longgar, maka ketika ketarik rambutnya kemana-mana. Ini kemana-mana. Kadang-kadang diwarnai merah. Ya, tolong pakai ciput. Ya, baik. Untuk semuanya, tidak lagi memakai wewangian, nggak boleh. Sesudah niat. Sesudah apa? Niat. Adapun dari sana masih belum dilarang dari hotel. Sampai di Bilari sudah niat baru kena larangan ihram. Baik, sedikit lagi. Kemudian Pak Ibu selanjutnya sudah itu tidak boleh mencabut bulu-bulu. Wah, Bapak kan suka iseng. Labbaik Allah. Labbaik Allah. Sambil nyebut bulu itu kena cabut, kena dam. Lapor ke Ustaz. Tidak boleh menggunting kuku. Ya, mencopot buku. Tidak boleh membentuk pepohonan. Wah, jangan petik pepohonan yang ada di Bir Ali. Tidak boleh membunuh binatang buruan. Ada semut, lalat tidak termasuk. Nyamuk tidak termasuk. Tidak boleh fala rafasa, tidak berkata kotor. Wala fusuk, tidak bermaksiat. Wala jidal, tidak berantem. Sekalipun dengan anak, dengan istri. Ini anak adik kakak kadang. Nah, hati-hati. Ketika ihram, tahan, nggak boleh berantem. Damai, peace, ya. Daripada ihramnya harus bayar dam. Nah, ngomong tadi ini 100 real sih. Berantem. Tidak boleh berhubungan suami istri sampai tahalul. Tidak boleh menikah, jadi pakai nikah dan menikahkan. Sepanjang perjalanan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan semangat. Labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat, lebih hebat. Nabi sampai serak dengan para sahabat, saking semangatnya. Ya, sebagai semangatnya karena ingin diterima Allah. Ya Allah, aku datang, hanya untukmu ya Allah. Ya. Baik, kemudian sampai di Mekah, langsung masuk hotel yang di Swiss Mako, langsung masuk Swiss Mako, yang di hotel Hilton Convention, di hotel Convention. Ya, kemudian langsung siap-siap. Ustaz juga ngasih ini setengah jam lah untuk beresin koper, untuk naruh koper, untuk ambil wudhu lagi, pakai lagi pakaian, lalu makan malam, lalu turun ke lobi untuk berangkat menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Tawaf, sa'i, tahallul. Ayo Ibu, selanjutnya. Nah, sepanjang perjalanan harus punya wudhu. Kalau batal wudhu misalnya 1 putaran, selesai 2, selesai 3, mules. 4 makin nganan, 5 keluar. Mules, cus. Maka yang 5 itulah yang batal. Adapun 1 sampai 4 sudah selesai. Nanti diarahkan ngambil wudhu, kembali lagi melanjutkan 5, 6, 7. Jangan mulai dari awal lagi. Ka'bah sebenarnya sebelah kiri. Ka'bah sebelah kiri, tidak sebelah kanan kita. Muterin Ka'bah melawan arah jarum jam. Ya, 7 kali. Tidak boleh nempel di Ka'bah. Harus di luar Ka'bah. Nah, itulah syarat sahnya tawaf.
Setiap di rukun Yamani bilang Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tidak dikecup. Ini ustadznya ngasih tahu Allahu Akbar tidak dikecup, ikut tidak dikecup. Ngasih tahu. Dari sini baca doanya, Robbana atina wa fil akhirati wa qina. Itu doanya. Dan tolong dibaca artinya dari sekarang, biar ketika minta itu enak. Sampai di rukunnya Hajar Aswad, angkat lagi tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecup lagi. Setiap di sudut Hajar Aswad, muter lagi. Gitu. Rukun Yamani, Robbana atina, muter gitu. Ya, bisa kebayang ya, apalagi ini rata-rata sudah lah. Baik, 7 kali putaran selesai. Kemudian Bapak Ibu kita akan keluar dan harus melewati Hajar Aswad. Jangan keluar sebelum Hajar Aswad. Nggak lulus berarti, nggak selesai, masih kurang putaran ketujuh. Harus lewat. Udah lewat, kita cari tempat untuk doa bersama. Doa ini, ya, doa Tuhan ampun, ya, doakan keluarga, doakan orang tua. Udah gitu sholat sunnah ba'da tawaf berapa rakaat? 2 rakaat. Selesai, doa lagi. Sudah selesai gitu, kita ke belakang ngambil air jam-jam. Kita minum air jam-jam sesuai dengan sunnah. Jangan sekaligus gelap-gelap, tapi usahakan 3 terbuka. Ya, setelah itu doa. Selesai, doa. Yang minimal doanya Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau doa sesuai dengan keinginan. 5 suri balongan Nabi, minum jam-jam, minta apa yang kau minta ke Allah, insya Allah dikabul. Selesai minum jam-jam, kita baru menuju ke tempat sa'i. Syarat sah sa'i dilakukan sesudah tawaf. Wah, sa'i harus tawaf dulu baru sa'i. Maka nggak ada sa'i sunnah. Saya itu dalam kerjaan dalam kita ketika umroh atau haji, jadi nggak ada ujung-ujung sa'i. Ya, makanya kalau umroh kan ada umroh sunnah, umroh saja nggak ada apa-apa untuk umroh. Muterin Ka'bah 7 kali. Kalau sa'i tidak ada, sa'i harus selesai tawaf baru sa'i. Kemudian dilakukan di mas'a di tempat sa'i. Dimulai dari Sofa, berakhir di Marwah dengan 7 kali perjalanan. Jadi sampai di Bukit Sofa, kita menghadap ke arah kiblat. Lalu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita, dan seterusnya. Kemudian baca la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, dan seterusnya. Baca takbir, tahmid, tasbih, doa. Turun menuju ke Bukit Marwah. Di lampu hijau. Nah, sunnah untuk bapak-bapak berlari-lari kecil. Adik-adik jangan ikut lari. Sunnahnya untuk siapa? Bapak-bapak saja. Ya, adik-adik laki-laki boleh. Yang perempuan tidak boleh. Ibu-ibu nggak boleh. Ya, bacanya Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Inna ta'lamu ma la na'lam innaka ta'ajul akhram. Sampai sini jalan lagi. Naik ke Bukit Safa, baca lagi Inna Safa wal Marwah, di atas bukit takbir. Tasbih seperti yang dilakukan di Bukit Safa di Marwah. Lalu turun sambil doa. Lampu hijau, Rabbighfir warham wa'fu, begitu. 7 kali perjalanan. Selesai di Bukit Marwah, kita kumpul bersama. Doa bersama, baru kita gunting rambut sebagai tahallul aja untuk menggugurkan larangan-larangan ihram. Nanti langsung yang mau botak. Yo, mau botak apa enggak? Oh, ada yang jawab. Saya dikit Pak, saya dikit. Wah, botak dan tidak botak bedanya luar biasa. Yang botak dapat 3 kali doa Rasulullah. Yang tidak botak hanya 1 kali. Nah, tinggal pilih. Botak apa enggak botak? Ya, botak. Ini harus dikali tahan. Jangan karena orang lain botak ikut botak. Ya, insyaallah kita nanti bisa. Itulah Pak. Selesai berarti sudah selesailah umroh. Biasanya selesai itu sekitar jam 2 pagi. Ini hari baru kita istirahat, jangan sampai subuhnya kesiangan langsung ke badan tidur. Bahkan ada yang nunggu sampai subuh, saya mau pulang dan nunggu aja sampai subuh, tahajud baca Quran sampai subuh. Hebat luar biasa.